Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama aku Aurel. Aku Amel. Dan aku Anin. Jadi di episode kali ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam perjalanan sistem politik Indonesia, yaitu demokrasi parlementer atau yang sering disebut juga demokrasi liberal. Benar banget nih, jadi demokrasi liberal ini adalah sistem pemerintahan yang menekankan kebebasan individu, persamaan di depan hukum, dan penghargaan terhadap hak asasi warga negara. Nah, sistem ini berlaku di Indonesia setelah keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 yang mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Nah, dan pada masa itu, kehidupan politik Indonesia masih belum tata rapi. Banyak partai politik yang bermunculan, dan banyak pemilu dijalankan secara bebas dan rakyat diberi kesempatan luas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi kelihatannya benar-benar demokratis, tetapi tetap ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Nah, kita mulai dari latar belakang munculnya demokrasi liberal. Nah, kita mulai dari latar belakang munculnya demokrasi liberal. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, negara kita masih mencari bentuk sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa yang baru berdiri ini. Nah, betul, waktu itu para pemimpin bangsa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi ada yang membentuk negara kesatuan, ada juga yang ingin membentuk sistem federasi, dan bahkan ada juga yang sempat mempertimbangkan sistem monarki konstitusional seperti di Inggris. Langkah menuju sistem demokrasi liberal dimulai dengan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 yang memberikan wewenang legislatif kepada KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu ada juga maklumat pemerintah 3 November 1945 yang mengizinkan rakyat membentuk partai politik. Nah, dari situ mulai bermunculan partai-partai seperti PRI, Masyumi, NU, PSI, PKI, Parkindo, dan banyak lagi. Pemerintah waktu itu ingin menunjukkan kepada dunia, terutama negara-negara barat, bahwa Indonesia sebagai negara baru mampu menjalankan sistem politik yang demokratis. Iya, bisa dibilang saat itu Indonesia sedang berusaha membangun kita sebagai negara yang modern dan terbuka. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Dalam sistem demokrasi liberal, kekuasaan negara dibagi secara tegas. Kepala negara hanya bersifat simbolis, artinya dia tidak bisa diganggu-gugat. Pemerintahan dijalankan oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden. Kabinet juga dibentuk berdasarkan suara terbanyak di parlemen, jadi sifatnya nggak tetap. Benar, kalau parlemen sudah tidak percaya dengan kabinet, mereka bisa menjatuhkan pemerintah kapan saja lewat mosi tidak percaya. Itulah sebabnya masa jabatan kabinet di masa itu cenderung singkat. Selain itu, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas lewat sistem voting. Lalu ada sistem multipartai yang memungkinkan rakyat ikut berpartisipasi lewat berbagai partai politik. Dan yang paling penting, sistem ini berlandaskan kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Jadi, rakyat punya peran langsung dalam menentukan arah pemerintahan. Ngomongin demokrasi liberal, nggak bisa lepas dari tokoh-tokoh pentingnya. Salah satunya adalah Sultan Syahrir, seorang tokoh muda dan intelektual yang dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dalam sistem parlementer. Syahrir ini percaya banget bahwa demokrasi sejati harus memberi ruang bagi perbedaan pendapat dan kebebasan rakyat. Karena itu, dia mendorong munculnya banyak partai politik agar rakyat bisa memilih sesuai keyakinan dan aspirasi mereka. Selain Syahrir, ada juga tokoh-tokoh lain seperti Muhammad Natsir, Ali Sastroamid Djojo, dan Burhanuddin Harahap. Mereka semua mempunyai peran besar dalam menjalankan pemerintahan di masa demokrasi liberal. Kalau bicara soal kebijakan, masa demokrasi liberal punya banyak langkah penting, terutama di bidang ekonomi. Contohnya Gunting Syafruddin, yaitu kebijakan memotong nilai uang kertas nominal besar untuk mengurangi inflasi. Lalu ada Gerakan Benteng. Program ini untuk memperkuat pengusaha pribumi supaya bisa bersaing dengan pengusaha asing. Kemudian nasionalisasi The Java Bank tahun 1951 yang akhirnya jadi Bank Indonesia seperti sekarang.
Ada juga sistem ekonomi Alibaba, di mana pengusaha pribumi disebut Ali, bekerja sama dengan pengusaha Tionghoa disebut Baba. Tujuannya supaya ekonomi rakyat bisa berkembang bersama, dan jangan lupa ada juga program Finex untuk menata kembali keuangan dan hutang Indonesia. Di bidang politik luar negeri, Indonesia waktu itu menjalankan politik bebas aktif. Artinya Indonesia nggak memihak blok barat ataupun timur di masa Perang Dingin. Selain itu, deklarasi Juanda juga ditetapkan yang memperluas batas wilayah laut Indonesia. Kalau dari sisi peristiwa penting, yang paling terkenal adalah Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung tahun 1955. Ini jadi ajang besar untuk yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka untuk memperjuangkan perdamaian dan kerjasama. Selain itu, ada pemilu 1955, yaitu pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini diikuti banyak partai dan dianggap sebagai pemilu paling demokratis di masa itu. Tapi masa ini juga penuh gejolak. Ada peristiwa Tanjung Morawa, bentrokan antara petani dan aparat yang berujung pada jatuhnya kabinet Wilopo. Juga ada gerakan separatis seperti DITII dan RMS yang mengguncang kestabilan politik. Penerapan sistem ini dimulai saat Indonesia menggunakan UUD sementara tahun 1950. Dalam sistem ini, presiden cuma jadi kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab ke parlemen. Selama 9 tahun, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet, mulai dari kabinet Nasir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Saromijoyo I, kabinet Burhanuddin, kabinet Ali Saromijoyo II, dan terakhir kabinet Juanda. Banyaknya pergantian kabinet ini menunjukkan kalau situasi politik saat itu nggak stabil. Partai-partai sering bersaing dan sering nggak sepakat dalam hal kebijakan. Tapi di sisi lain, masa ini juga memperlihatkan kemajuan demokrasi lewat pemilu 1955 yang sukses. Iya, meskipun penuh debatan, tetapi rakyat benar-benar diberi kebebasan untuk memilih. Ini jadi bukti bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Sayangnya, sistem ini enggak bertahan lama. Pergantian kabinet yang terlalu sering membuat pembangunan terhambat dan kepercayaan rakyat menurun. Akhirnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan Dewan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dekret ini sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi liberal dan dimulainya masa demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat di tangan presiden. Meskipun begitu, masa demokrasi liberal punya peran penting dalam sejarah kita. Dari periode ini, bangsa Indonesia belajar tentang arti kebebasan, tanggung jawab, dan pentingnya stabilitas politik dalam menjalankan demokrasi. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, masa demokrasi liberal memang penuh tantangan. Tapi justru dari situ Indonesia belajar banyak hal tentang bagaimana seharusnya sistem politik dijalankan dengan seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Betul banget, demokrasi bukan cuma soal kebebasan berbicara atau banyaknya partai politik, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa bersatu dan bekerja sama demi kepentingan bangsa. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa demokrasi yang sehat butuh kedewasaan politik, semangat gotong royong, dan kesadaran bahwa kepentingan rakyat selalu harus jadi prioritas utama. Oke teman-teman, sekian dulu podcast kita hari ini tentang demokrasi parlementer di Indonesia. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kalian semua tentang sejarah bangsa kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Dan tetap semangat belajar PKN karena dari setiap sejarah perjuangan bangsa kita bisa membangun masa depan Indonesia. Bye!